Kenapa kegiatan pengumpulan harga pasar ini perlu dilakukan Bapak Ibu? Karena adanya tuntutan penyempurnaan sistem database terhadap harga pasar tanah di Kabupaten Kediri. Kenapa penyempurnaan? Karena database yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya di Bapenda, itu masih ada transaksi atau database yang di bawah tahun 2000 atau 2021, 1999, 1998 atau ke bawah itu masih banyak. Jadi masih ada atau masih sedikit update data yang kita peroleh dari harga transaksi yang masuk. Jadi kita memerlukan penyempurnaan atau pengumpulan harga pasar tanah di Kabupaten Kediri. Ini berlaku, kegiatan ini berlaku se-Kabupaten Kediri ya Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya, kenapa perlu pengumpulan kegiatan ini? Ketambahan PBB, dalam hal ini NJOP PBB di Kabupaten Kediri, pada umumnya masih jauh di bawah harga rata-rata atau harga pasaran. Nah, itu menimbulkan banyak gejolak terkait dengan validasi PPHTP. Jadi kita sangat memerlukan kegiatan semacam ini. Yang berikutnya, untuk mengurangi dan menghindari konflik terhadap penyelesaian pengajuan validasi akibat harga pengajuan masih jauh di bawah harga pasar. Nah, yang sering terjadi seperti itu nih Bapak. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengar dan tahu terjadi konflik terkait dengan pengajuan harga yang kalau sudah masuk di Bapenda terus ada penilaian yang terlalu tinggi lah. Itu salah satu caranya kita juga dengan cara melakukan pengumpulan harga tanah ini Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya setelah itu akan diberikan stimulus Bapak Ibu. Jadi jangan takut terkait dengan kegiatan ini, karena kegiatan ini juga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat bahwa NJOP nantinya dapat digunakan atau menjadi salah satu dasar acuan pengajuan validasi. Jadi nanti ini bisa untuk merubah yang dulunya NJOP-nya rendah bisa dirubah menjadi sesuai dengan harga pasaran. Nah, yang berikutnya kegiatan setelah terkumpul Bapak Ibu. Oh ya, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menerima kertas kerja atau form-form ini dari Pak Kasir atau Bu Kasir di wilayah Panjenengan. Yang sudah terima mungkin juga sudah terisi penuh atau mungkin ada yang belum, masih bingung ini harus gimana karena tidak sesuai dengan harganya, ZNT, zonanya, harga-harga itu harapan kita segera diisi Bapak Ibu setelah acara Zoom ini, atau memang sudah ada yang ngisi, mungkin ada yang kurang pas, nanti bisa dibetulkan lagi terkait dengan pengisian form-form ini. Nanti Bapak Ibu setelah semua terkumpul akan dimintai persetujuan Pak Kades dan mengetahui Pak Camat. Dan kemudian data tersebut akan diolah oleh tim menjadi database NJOP yang mana sebelum ditetapkan menjadi SK Bupati akan dikoordinasikan kembali melalui Pak Kades dan Pak Camat di wilayah masing-masing. Jadi NJOP nanti tidak serta-merta kita tampilkan mentah-mentah. Jadi kita sangat berharap Bapak Ibu terkait dengan pengisian ini mohon partisipasi dan dukungan sepenuhnya terkait dengan harga real yang ada di wilayah Panjenengan. Kenapa? Karena harga real itu sangat penting untuk proses berikutnya, utamanya di proses validasi BPHTP. Kita sangat berharap seperti yang dicontoh ini Bapak Ibu di kertas kerja, nanti mohon diisi di kertas kerja ini yang ada tanda blok warna kuning ini ya, di warna kuning itu Bapak Ibu kita mohon sesuai dengan ZNT per meternya berapa, kalau tidak tahu per meter diisi per ru. Tidak menutup kemungkinan yang di data yang dikirimkan ke Panjenengan semua itu ada data yang lama, kebanyakan mungkin malah data lama. Maksudnya data lama itu data transaksi tahun sebelum tahun 2021.
Nah, mohon nanti kalau harga itu sudah berubah, mohon dibetulkan menjadi harga transaksi saat ini tahun 2021. Kita sangat berharap harga yang diisikan atau ditampilkan di form kertas kerja itu harga real Bapak Ibu. Harga real transaksi yang ada di daerah panjenengan. Jadi bukan harga di up atau ditambah atau dikurangi. Jadi kita kepinginnya harga real. Jadi apa adanya, jangan khawatir nanti takut harga itu akan memberatkan PBB. Karena selanjutnya akan ada program stimulus yang menyebabkan pengenaan PBB menjadi lebih rendah. Terkait dengan pengisian lebih jelasnya, lebih detail nanti disampaikan Pak Sri. Monggo Mas Dari. Nah, setelah terkumpul semua data-data sebagai tindak lanjut dari pembentukan atau penetapan NJOP tadi, Bapak Ibu, pengumpulan harga pasar yang panjenengan isi tadi dari pemerintah kerja akan dilakukan, diberikan stimulus. Stimulus itu apa? Stimulus adalah pengurangan yang diberikan secara otomatis kepada wajib pajak terhadap besarnya ketetapan PBB. Prosesnya itu melalui penyesuaian NJOP berdasarkan harga pasar yang sekarang dilakukan, terus survei harga pasar di masing-masing desa seperti yang sekarang lagi dilakukan. Sedangkan manfaatnya seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, agar ketetapan PBB tidak terlalu besar kenaikannya sehingga tidak membebani masyarakat, utamanya di masa pandemi dan tahun-tahun berikutnya. Terus supaya nilai NJOP PBB bisa mendekati harga pasar. Nah, harapan kita tadi mengisi real sesuai dengan apa yang ada di wilayah panjenengan, ya ini Bapak Ibu, supaya nilai NJOP bisa mendekati harga pasar. Nah, nantinya bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk validasi BPHTB. Nah, setelah NJOP itu keluar seperti apa yang panjenengan sampaikan di form kertas kerja, nanti akan diberikan stimulus sehingga nilai dari pembayaran PBB warga masyarakat wajib pajak nanti bisa tidak mengalami keberatan. Monggo lanjut Mas Dari. Nah, ini perhitungannya Bapak Ibu. Ini yang terpenting di sini Bapak Ibu yang harus dipahami. Informasi ini Bapak Ibu jangan hanya sampai pada panjenengan saja. Mungkin bisa disampaikan ke perangkat lainnya, ke rekan kerja Bapak Ibu sekalian terkait dengan program kegiatan pengumpulan data harga pasar ini dan stimulus. Nah, ini yang terpenting saya kira di sini Bapak Ibu terkait dengan pengumpulan ini. Setelah dikumpulkan Bapak Ibu, itu ada formulasi PBB PB2, formulasinya seperti ini. Formulasi besarnya pengurangan, rumusnya itu Bapak Ibu. PBB PB2 tahun 2022 dikurangi PBB ketetapan PBB 2021 dikalikan persentase. Nah, persentase ini sebagai contoh ini 110% 10%. Ini sebagai contoh. Itu nanti kebijakan ada di Masbuk di pimpinan pusat, nanti kita menyesuaikan berapa 5% atau 10% seperti ini 10% atau 15% atau 20% nanti tergantung kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kediri. Nah, yang terpenting saya sampaikan di sini seperti apa. Semula PBB itu Bapak Ibu seperti yang ada di layar panjenengan. PBB sebelum dilakukan stimulus itu sebesar pengenaannya 23.500. 23.500 itu sebelum adanya kegiatan ini. Ya, setelah ada kegiatan ini, semestinya Bapak Ibu mengisi di form kertas kerja itu kan NJOP-nya per meter atau per unit. Nah, kalau per meter panjenengan isi 700.000 seperti yang contoh ini saya contohkan saja 700.000. Itu nanti kalau tidak dengan stimulus tanpa stimulus itu PBB-nya kenanya jadi 60.000. Nah, kan masyarakat berat Masyarakat berat. Kemudian kita terapkan stimulus. Nah, seperti kolom tabel sebelah kanan yang berwarna biru itu,
itu dengan stimulus Bapak Ibu yang semula 23.500 PBB, setelah panjenengan isi form kertas kerja itu sebesar 700.000, yang seharusnya PBB dari wajib pajak itu sebesar 60.000, itu kena stimulus 35.325 menjadi pajaknya yang harus dibayar itu sebesar 24.675. Jadi kenaikannya sedikit sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak akan memberatkan masyarakat. Kita tidak ingin membebani masyarakat, apalagi di masa pandemi Bapak Ibu. Jadi di samping kita menerapkan kenaikan perubahan atau penyesuaian NJOP, kita tetap memberikan stimulus. Nanti lebih jelasnya akan dikasih contoh lagi sama Pak Sapi. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan stimulus ini juga sudah diterapkan di Kabupaten Nganjuk. Itu sudah 2 tahun, mungkin 3 tahun ini 3 tahun ini. Sudah 2 tahun berjalan, ini tahun ketiga. Itu alhamdulillah mendapat respon yang baik dari masyarakat. Kita juga berharap nantinya program ini juga mendapat respon yang baik di masyarakat, juga kondusif. Jadi harapan kita di PBB kita ada peningkatan, di BPHTB kita juga tidak mengalami kesulitan atau terjadi istilahnya tawar-menawar atau gimana, karena sudah terjadi penyesuaian di NJOP. Nanti NJOP itu insya Allah kalau mendekati harga pasar lebih lancar nanti di validasi BPHTB-nya. Terus terkait dengan kegiatan ini Bapak Ibu, itu di kita ada 4 tim yang terdiri dari, kita bagi menjadi sesuai Korcam ya. Korcam Kediri, nanti koordinatornya Pak Prapto, terus anggotanya Pak Daryanto, anggotanya berikutnya Pak Adib, dan dibantu oleh Pak Kasir wilayah koordinator Kecamatan Kediri. Untuk Korcam Ngadiluwe juga seperti itu Bapak Ibu sekalian, yaitu koordinator nanti Pak Nuryatin dengan anggota Pak Nurwianto, Pak Wisbianto Rohadi, dan Pak Kasir di wilayah Korcam Ngadiluwe. Di Korcam Papar juga seperti itu Bapak. Nanti koordinatornya Pak Ahmad Safi'i, dibantu dengan anggotanya Mas Aan dan Mas Irawan, juga ada Pak Kasir di wilayah Korcam Papar. Di Korcam Pare nanti koordinatornya Pak Budi Prianto, dibantu anggota Pak Gunawan, Pak Tommy, dan Pak Kasir di wilayah Korcam Pare. Mungkin itu Bapak Ibu, saya sangat berharap ya, nanti terkait dengan lembar kerja, kita sangat berharap, sangat memohon bantuan panjenengan sedaya terkait dengan pengisian itu nanti yang real nggih, sesuai dengan harga pasar. Apalagi di daerah barat sungai nggih, ini Tarokan nggih. Ini Tarokan ya, Tarokan masuk juga Tarokan. Itu mungkin nanti NJOP-nya juga akan mengalami perubahan penyesuaian sesuai dengan kondisi sekarang, karena perkembangan di daerah barat sungai lagi ada bandara. Itu juga terjadi di Banyakan dan Grogol, tadi kita sampaikan. Mohon diperhatikan terkait dengan pengisian NJOP disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi nanti pada saat pengajuan validasi BPHTB tidak terjadi kendala dalam masalah pengajuan validasi BPHTB. Mungkin itu Mas Dari. Dilanjutkan Pak Safi'i, monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus untuk pemaparannya terkait materi koordinasi persiapan pengumpulan harga pasar tanah ZNT dan juga adanya stimulus PBB. Jadi dari Pak Agus pemaparan garis besar sudah disampaikan Bapak Ibu. Selanjutnya sesi kedua sebelum pertanyaan ini dari Sido Mulyo kayaknya sudah angkat tangan. Harap bersabar dulu ya Pak, mohon bersabar. Dari Sido Mulyo penjelasan secara detailnya akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Ahmad Safi'i terkait detail pelaksanaan proses pengumpulan harga pasar tanah dan nanti hasilnya akan dikenakan stimulus untuk pajak PBB-nya. Baik, untuk Bapak Ahmad Safi'i, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Hadi atas waktunya. Ya.
Eh, kita cuma sedikit saja, karena tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Pak Agus. Jadi secara garis besar ini ada 2 poin, yaitu pengumpulan data harga pasar tanah dan stimulus. Ya. Untuk pengumpulan harga pasar tanah, ini kita menggunakan form yang kita bagikan. Apabila Bapak Ibu ada yang belum menerima, nanti dapat menghubungi Bapak Kasir. Ya. Untuk pengisian form, ini di tabel itu kan ada transaksi per meter yang kuning ini Pak, atau perlu, itu nanti mohon diinformasikan harga real di lapangan. Nah, sebagai penunjuk, di situ ada bloknya Pak, ada blok, terus PBB per meternya berapa, kemudian ada nama letaknya, seperti sawah bajang, jalan lintasan, jalan argowilis, dan sebagainya. Nah, itu penunjuk titik yang kita cari harganya. Insya Allah kalau Bapak Ibu yang di desa yang menangani DWP, insya Allah perso mereka. Oh, blok 1 punyanya Pak Rukani, blok 8 punya Pak Rukani, NJP 48, oh itu sawah itu perlu 2,5, kita masukkan di sini. Kemudian bawahnya itu juga sawah, oh punya Pak Abdul Kurdi, oh itu juga sama 2,5, dan seterusnya. Apabila di kolom itu sudah ada harganya Pak, itu harga dari Bapenda, jadi dari database Bapenda. Kalau di situ ada kesalahan, misalnya terlalu tinggi sekali atau terlalu rendah, itu bisa dibetulkan Pak. Ya, dibetulkan. Karena mungkin data kita, data lama, seperti ini, data 2018 ada ini nanti bisa dinaikkan. Maksudnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, apabila data ini telah terisi semua, itu secara umum, itu data panjenengan dari ujung timur sampai ujung barat desa, itu sudah terekam di sini Pak, sudah ada. Karena ini merupakan resum Pak, jadi tabel zona ini adalah resum harga satu desa. Seperti contohnya Tarokan, desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, itu ada sekitar 7.300 SPPT atau 7.300 objek pajak. Nah, ini kalau di zona itu ada sekitar 100 zona. Nah, nanti penampilan kita di tabel itu urut dari blok 1 sampai seterusnya. Blok 1, NJOP berapa, nah itu. Jadi memudahkan petugas untuk mengisi. Kemudian nanti data ini kita kumpulkan satu kabupaten, setelah itu kita simulasi, kemudian atas data-data yang fix nanti kita mintakan berita acara untuk ditandatangani oleh Bapak Kades dan Bapak Ibu Camat. Atau nanti ada petugas lapangan juga ikut menandatangani. Kemudian setelah data terkumpul nanti akan dijadikan, setelah data diolah tadi akan dijadikan acuan NJOP PBB. Tentunya nanti sebelum menjadi ketetapan itu diadakan stimulus terlebih dahulu. Secara umum rumus stimulus itu ada di slide ini nomor 5. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload ya di kolom chat. Itu nanti mungkin Bapak Ibu bisa minta tolong teman IT atau untuk mendownloadnya di kolom chat. Itu di halaman 5 slide kita itu ada rumus stimulus. Namun secara umum stimulus ini gini Pak. Jadi PBB kita tahun 2021 ini ketetapannya berapa, nanti kebijakan pemerintah berapa persen, itulah nanti ketetapan PBB 2022. Misal PBB-nya sekarang 10.000 ya, punya warga, ada 10.000, terus kemudian kebijakannya 10%. Berarti nanti 2022 PBB-nya 11.000, karena 10.000 ditambah 10% itu nanti berapapun NJOP-nya, itu nanti naiknya akan 10% tadi. Jadi lebih terarah dan lebih terukur. Kalau yang ketetapan yang lalu ya, misalnya 2021 ini, 2020, 2019 dan sebelumnya, itu biasanya kan kenaikan PBB itu tidak merata ya. Ada yang naik, ada yang tetap, kemudian ada yang naiknya terlalu tinggi, ada yang sedang, ada yang naik sedikit, atau bahkan yang tidak naik. Nah, dengan stimulus ini naiknya akan merata dan sangat kecil. Seperti tadi, misal 5% ya, dari 10.000 hanya berarti Rp500, Rp10.500. Mungkin yang Rp5.000 PBB-nya tahun kemarin, tahun berikutnya berarti 5.500. Kalau 10%, kalau 5% berarti Rp5.250. Jadi nanti untuk rumus aslinya itu ada di slide 5. Yang saya sampaikan itu
Kades Berdurian suara kurang jelas. Oke, mohon maaf. Jadi nanti bila kurang jelas itu ada di slide nomor 5. Namun secara kesimpulan itu rumus stimulus seperti tadi. Jadi Bapak tidak usah khawatir. Berapapun NJOP yang dimasukkan mendekati harga pasar, itu PBB-nya akan kenaikannya sesuai dengan persentase tadi, karena sebelum ketepatan ada pengurangan terlebih dahulu. Hasil akhirnya itu berapa persen dari kenaikan. Mungkin itu penjelasan dari saya, Pak. Ya, mungkin ada tambahan dari koordinatornya bersama Kediri, Pak Prapto, mungkin ada tambahan. Terima kasih Pak Syafi'i. Suara saya sakit diterima ya? Bisa terdengar Pak Prapto. Oke, jelas Pak. Menyikapi tadi uraian, ada di NJOP telah diberikan stimulus, itu bisa dijadikan acuan validasi BPATB. Itu mohon dipahami bahwa acuan BPATB itu ketika nilai transaksi atau harga pasarnya tidak dijumpai. Jadi bukan berarti itu nanti jadi acuan nilai transaksi. Itu harus dibedakan, acuan untuk BPATB dan acuan untuk harga transaksi. Misalkan ada masyarakat pemilik objek menjual tanahnya di atas harga NJOP, ya enggak apa-apa. Misalkan NJOP-nya 5 juta perlu, dijual laku 7 juta, ya jual saja 7 juta. Nah terus yang dilaporkan untuk BPATB-nya berapa? Ya nilai transaksi yang 7 juta itu. Jadi jangan ngikuti NJOP di PBB, karena secara normatif aturannya itu adalah seperti itu. Nah, terus kemudian untuk peralihan hak karena waris misalkan, walaupun surat keterangan waris itu dibuat tahun 2020 atau 2018, tetapi kalau nanti SPPT yang dilampirkan atau tahun pengajuannya itu katakanlah pemberlakuan ini tahun 2022, berarti ya pakai NJOP setelah ada program stimulus. Kalau surat keterangan waris dibuat tahun sebelumnya, itu tidak serta-merta pakai SPPT yang pada tahun tersebut. Jadi pemakaian SPPT itu dilihat pada tahun pengajuan. Kalau tahun pengajuan validasinya itu sudah diberlakukan NJOP dengan program stimulus, ya pakai SPPT pada tahun pengajuan itu. Jadi untuk warga masyarakat yang sudah membuat surat keterangan waris, ya mohon segera diajukan validasinya supaya nanti nilai objeknya tidak menyesuaikan dengan program stimulus. Nah, itu termasuk hibah juga gitu. Jangan ditahan-tahan, segera saja. Nanti kalau mundur-mundur, kalau NJOP sudah disesuaikan dengan harga, maka nilai objek hibahnya, nilai objek warisnya juga akan harus menyesuaikan. Insya Allah itu aja, Pak Syafi'i. Terima kasih. Terima kasih Pak Prapto. Ini tambahan deh. Mungkin gini tadi untuk validasi nanti kan untuk tahun depan sambil menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun dengan terkumpulnya data NJOP satu kabupaten nanti, minimal kita mempunyai acuan harga transaksi. Jadi ya misalnya mendekati harga pasar, nanti entah kebijakan pimpinan tahun depan berikut. Ya. Kemudian seperti tadi disampaikan, untuk zona-zona nanti ini wilayahnya untuk Kecamatan Mojo, ya. Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen itu kan beberapa ada yang jurang-jurang, ya. Yang tepi jalan jurang, kemudian itu nanti tanahnya miring, yang miring itu, miring-miring sebagainya itu mungkin nanti dibuatkan zona khusus. Jadi nanti itu mungkin ada 10 objek atau berapa objek kita sendirikan. Kita buat ini perlunya berapa? Oh itu perlunya cuma 500.000 mungkin saja karena jurang, atau mungkin hanya 300.000 perlu, bisa saja. Nanti itu disendirikan. Nanti mohon misal sekarang sudah ada data bisa dicicil Pak G. Nanti biar petugas kita ketika datang ke lapangan sudah ada data-data yang harganya memang spesial. Jadi spesial karena kondisinya itu beda. Seperti di Mojo juga Jugo dan sebagainya itu kan ada banyak yang barang-barangan yang harganya jauh dari harga pasar. Nah, ini justru kegiatan ini kesempatan untuk membetulkan kelas-kelas
tanah yang semula itu harusnya lebih rendah dari kelas sebelahnya. Itu bisa nanti dilakukan pemecahan atau pemisahan sendiri zonanya. Nanti petugas dari tim yang akan membantu. Yang penting dengan data dulu, dengan pilah-pilah dulu zona-zona mana yang perlu dikhususkan, gitu, yang keluar dari istilahnya zona rata-rata yang ada. Oke. Nanti kegiatan ini mudah-mudahan bisa terkumpul atau selesai di akhir September ini. Mudah-mudahan nanti karena memberikan waktu kita untuk melakukan simulasi PP tahun depan. Itu tambahan kita. Ini dari Petok menanyakan soft copy. Soft copy-nya ada di di soft copy paparan ini, ada di chat ini, bisa di-download. Kalau untuk soft copy kelas tabelnya nanti akan kami bagikan ke kasir untuk dikirim Excel-nya. Oke. Itu dari kami, terima kasih. Saya menyambung apa yang disampaikan Pak Syafi'i dan Pak Prapto tadi, terkait dengan memang yang banyak istilahnya jurang-jurang, kemiringan-kemiringan itu terjadi di daerah Mojo sama di Semen, itu nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan penyesuaian terkait dengan atau pemecahan zona-zona itu, Bapak Ibu. Jadi kalau memang seperti yang disampaikan Pak Syafi'i tadi bisa dipecah, memang betul. Jadi zona itu kalau yang dulunya keliru atau kurang tepat, salah, itu bisa dibetulkan pada saat ini. Ini kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan pembetulan terkait posisi harga zona yang betul itu seperti apa. Itu mohon dibetulkan semaksimal mungkin. Jadi nanti pada saatnya dipergunakan untuk validasi BPHTB itu juga bisa lancar. Itu harapan kita. Seumpama di jalan, walaupun di jalan raya, posisinya itu ternyata yang sebelahnya itu kuburan atau gimana, itu mohon juga disampaikan. Jadi nanti bisa dilakukan penyesuaian terhadap atau pemecahan terhadap ZNT atau zona yang dulunya satu harga. Jadi kan biasanya kalau di sebelahnya kuburan itu lebih murah dari yang tidak di sebelah kuburan. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Mas Dari. Baik, terima kasih Pak Agus, Bapak Ahmad Syafi'i, dan Pak Prapto atas pemaparannya secara garis besar dan detail pelaksanaan untuk pengumpulan proses harga tanah atau ZNT di Kabupaten Kediri. Tadi juga ada tambahan pemaparan dari Pak Prapto, meskipun nantinya ZNT ini dijadikan bahan patokan validasi untuk proses BPHTB yang sudah ada surat warisnya sebelum terlaksananya pengumpulan harga tanah ini, mohon dapat segera diajukan untuk pemrosesan validasi begitu. Baik, kita melanjutkan ke sesi ketiga, sesi di mana Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, menyampaikan tanggapan atau masukan agar terlaksananya proses pengumpulan harga pasar tanah ini dapat berjalan dengan maksimal dengan data yang hampir istimewa begitu ya Pak ya. Baik. Dari pertama mungkin kami berikan kesempatan kepada Desa Sidomulyo Semen yang dari pertama tadi sudah angkat tangan ini. Dari Sidomulyo Semen dipersilakan untuk unmute dulu Pak mikrofonnya. Baik, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi gini Bapak Benda, yang pertama terkait dengan naiknya NJOP itu kami tidak ada masalah Pak. Yang penting tidak lebih dari 10%. Ya, itu yang pertama. Karena itu memang harus dilakukan, ya. Karena kalau tidak dilakukan itu mungkin Kabupaten Kediri khususnya yang di barat sungai itu terlambat untuk mengalami kemajuan. Ya. Terus yang kedua Pak, terkait dengan BPHTB. BPHTB itu kita sudah mengikuti di atas NJOP. Atas kesepakatan penjual dan pembeli. Di dalam aturan, itu masih digunakan apa tidak? Kalau masih digunakan, apakah itu tidak keputusan atau bukan keputusan penjual dan pembeli?
Ya. Kalau memang itu sudah aturan, ada kesepakatan penjual dan pembeli dan itu sudah real, kenapa validasi yang dulunya manual itu 1 minggu, 2 minggu sudah clear, tapi sekarang sudah berbulan-bulan, 2, 3, sampai 4 bulan. Itu kalau ditanya katanya kalau nggak error ya trouble. Itu yang kedua, Pak. Terus yang ketiga terkait dengan permohonan penerbitan SPPT yang tidak terbit atau hilang. Kalau kita tidak ada SPPT di WP, kita tidak bisa menarik pajak, Pak. Tolong dicermati itu, Pak. Sidomulyo, Pak. Saya setelah menjabat itu tidak pernah saya tidak menutup pajak di awal bulan 2, Pak. Itu tolong dipertimbangkan. Kenapa kok harus membuat surat keterangan dari kepala desa? Kenapa harus membuat surat permohonan penerbitan? Apakah SPPT itu bisa dibuat untuk membohongi orang atau dibuat kriminal? Itu. Terus yang terakhir, Pak, kalau memang sosialisasi ini kurang jelas, Pak, menurut kami mohon diadakan tatap muka dimanapun kami siap, ataupun wilayah Barat Sungai kami siap memfasilitasi, Pak, khususnya Barat Sungai, terkait dengan sosialisasi ini. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Sidomulyo untuk tanggapan dan pertanyaannya. Baik, jadi ada 4 pertanyaan dan termasuk tanggapannya. Jadi yang pertama adalah NJOP-nya jika ada kenaikan tidak masalah asal tidak sampai di atas 10% gitu. Nah, untuk yang nomor 2 adalah terkait BPHTB. Jadi BPHTB prosesnya selama ini sudah dilakukan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli dan sudah di atas NJOP. Nah, terkendalanya biasanya terkait validasi yang menurut Desa Sidomulyo ini masih terlalu lama, bahkan jika dibandingkan dengan proses validasi BPHTB manual dahulu. Untuk pertanyaan BPHTB mungkin dapat langsung ditanggapi dari, kebetulan ada Pak Prapto, mungkin Pak Prapto mohon tanggapannya, Bapak. Terima kasih Pak Heri. Matur nuwun Pak Lurah untuk masukannya. Terkait BPHTB, alhamdulillah progresnya untuk BPHTB sudah sangat bagus. Jadi pelayanan dari beberapa rekan-rekan staf PPAT itu dikatakan lebih cepat, dan menurut saya untuk Desa Sidomulyo itu nggak ada masalah. Jadi transaksi di Sidomulyo itu relatif bagus. Jadi nilainya itu memang lebih mendekati harga real transaksi para pihak. Cuma masalahnya karena pelayanan BPHTB itu tidak hanya antara Dispenda atau antara Bapenda dengan masyarakat. Jadi ada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah ada PPAT, bahkan ada juga di antara masyarakat dan PPAT itu juga ada tenaga-tenaga freelance. Nah, itulah yang harus kami cermati. Masalahnya kalau di Bapenda berkas masuk di sistem BPHTB itu lebih dari 1 minggu itu akan terhapus otomatis, dan kami pun juga terus dipantau. Bahkan sampai saat ini berkas lebih dari 3 hari itu tidak ada di sistem. Jadi kalau memang ada warga masyarakat mengajukan validasi, itu mau izin menanyakan kepada PPAT-nya, itu sudah disampaikan ke Bapenda apa belum? Karena seringkali masyarakat itu datang ke Bapenda menanyakan pajaknya, ternyata berkas yang diserahkan itu belum di-entry, belum di-input dalam sistem BPHT. Jadi memang seharusnya demikian, dan itu tidak menimpa kepada masyarakat umum. Bahkan warga karyawan Bapenda sendiri itu
pernah berkas dikumpulkan tuh 3 bulan belum segera di input di e-BPATB. Jadi mohon maaf kalau kami ada kelambatan dalam pelayanan, tetapi tetap kami berupaya secepatnya terkait dengan pelayanan BPATB, jangan sampai berlarut-larut. Tetapi terima kasih untuk Pak Lurah Sidomulyo selama ini terkait pengajuan BPATB untuk warga desa Sidomulyo itu nilai-nilai yang diajukan itu sudah ya paling tidak itu keakuratannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian dari BPATB, Pak. Baik, terima kasih Pak Prapto untuk kesediaannya menanggapi terkait permasalahan BPATB yang dari Sidomulyo dirasa masih kurang tepat gitu ya Pak ya. Baik. Jadi nanti dari pemerintah desa Sidomulyo mohon dapat juga di cross check ke staf PPAT-nya apakah betul memang pengajuan sudah diajukan ke Bapenda atau belum, karena tadi dari Bapenda sebenarnya sudah ada kesepakatan berapa hari harus diselesaikan gitu ya Pak ya. Jadi kalau dari PPAT-nya dalam 1 minggu sudah pernah diajukan tapi data tidak dilengkapi akan terhapus secara otomatis dari sistem begitu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga. Saya nambah sedikit Mas terkait dengan silakan. Yang menyambung nanggapi dari Pak Sidomulyo nggih. Saya Halo, Pak. Ya menambah dari apa yang disampaikan Pak Prapto tadi. Memang betul yang disampaikan Pak Prapto tadi itu bukan berarti berkas sudah nyampe di kita nggih. Itu belum tentu berkas itu ngendonnya lama di kita. Itu bisa masih di notaris atau di PPATS. Ya kita nggak menyudutkan salah satu, tapi memang kenyataannya memang ada yang seperti itu, tidak semua. Ada PPATS atau notaris yang masih belum melihat berkas yang sudah kita kembalikan ke mereka. Jadi lamanya itu kesannya memang lama di Bapenda, padahal di sistem itu sudah kita kembalikan ke PPATS atau ke notaris. Jadi mohon wajib pajak masyarakat. Jadi sering-sering berkomunikasi dengan notaris atau PPATS terkait dengan pengajuannya. Apakah memang sudah dikembalikan, dalam arti dikembalikan itu ada yang perlu dibetulkan atau ada kekurangan berkas, atau memang berkas itu memang lama di Bapenda. Itu ada historisnya. Di cacat itu ada. Jadi mohon terkait dengan itu kita saling menjaga, intinya nggak usah saling menyudutkan, tapi sama-sama koreksi. Intinya seperti itu Bapak. Itu terkait dengan berkas itu kok lama, sekarang menjadi lama, itu sebetulnya tidak. Kita dengan sistem online ini harapan kita lebih cepat, lebih mudah, dan lebih segala-galanya. Terus terkait dengan yang disampaikan Pak Prapto tadi memang betul. Di sistem kita itu sudah 7 hari, sekitar 7 hari, bukannya berkas itu kalau 7 hari sudah tidak ada respon dari notaris atau dari PPATS, itu akan hilang secara otomatis. Itu ada berita acaranya, ditandatangani oleh para notaris dan ketua IPAT di Kabupaten Kediri. Jadi itu kita terapkan pada sistem kita. Jadi 7 hari berkas kalau tidak kembali, belum ada pembetulan, akan hilang secara otomatis. Terkait itu, terus terima kasih atas apresiasi terkait pertanyaan nomor 1 tadi, NJOP dinaikkan, istilahnya itu apresiasi, kita patut kita acungi jempol. Terus yang keempat tadi apa ya? Yang keempat hilang. Muka Pak. Terus satu yang belum dijawab terkait salah assessment itu masih digunakan apa enggak? Karena itu sudah keputusan penjual dan pembeli dan sesuai harga real. Kenapa Bapenda masih menunggu naiknya antara nego notaris dengan Bapenda? Moga-moga Pak Prapto. Mohon izin menjawab. BPATB adalah pajak yang bersifat self assessment. Jadi penghitungan pajak itu ditentukan oleh para pihak, jadi oleh wajib pajak. Sedangkan Bapenda itu adalah pihak yang mempunyai tugas memeriksa. Jadi mulai memeriksa dokumen, kelengkapannya,
dan juga sekaligus memeriksa dari nilai transaksi yang diajukan. Nah, hasil dari pemeriksaan itu, kalau memang itu kemudian hasilnya sudah ada, itu langsung disampaikan. Jadi sifatnya itu bukan menolak nilai transaksi. Bahkan banyak nilai transaksi yang diajukan pada awal pengajuan, itu juga tetap diperiksa, langsung juga disetujui karena memang sesuai data pembanding yang ada, itu sesuai. Tetapi seandainya itu data pembandingnya tidak disetujui oleh para pihak, dalam hal ini mungkin pemohon atau juga penjual, kita juga berikan kesempatan kalau ada informasi yang lain yang mendukung dari nilai yang diajukan itu sebagai bahan untuk mempertimbangkan, kami juga sangat berterima kasih. Jadi bukan berarti kami menolak, karena memang karena kami bertugas, karena tupoksi kami adalah memeriksa, jadi hasil pemeriksaan itu ya kami sampaikan. Itu aja. Sebetulnya prinsipnya bukan masalah setuju dan tidak setuju, tapi Bapenda juga memaksimalkan fungsinya. Memeriksa berkas juga termasuk di dalamnya adalah transaksi. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk Desa Sidomulyo, alhamdulillah kami tidak banyak menemui kendala terkait dengan laporan dari warga yang melakukan peralihan hak tanah dan bangunan di Desa Sidomulyo. Tetapi karena ini Kabupaten Kediri, ya, kemudian yang dilayani juga wilayah luas, jadi apa yang kami lakukan itu ya sesuai normatif lah. Jadi kami tidak mengada-ada, dan pembanding yang kami sampaikan itu juga berdasarkan transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sama sekali Bapenda tidak ada unsur penilaian, tapi menyampaikan informasi yang dijumpai di dalam sistem kami yang ada. Kalau kami tidak punya nilai pembanding, ya kami nanti ya tetap larinya ke Pak Perangkat Desa, Pak Mongblok, Pak Lurah, kira-kira nilai yang wajar di situ berapa. Itu aja Pak, insya Allah seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini Pak Kades Sidomulyo, Pak Pamongbloknya itu sangat care, sangat perhatian dengan apa yang istilahnya petugas Bapenda mencari data tentang harga tanah. Nanti Pak Lurah, matur nuwun kerjasamanya selama ini. Oke, ya saya menambahkan, beda Pak. Nambahkan apa yang disampaikan Pak Prapto. Gini ya Pak, terkait dengan kalau mungkin memang kalau ada permasalahan terkait dengan pengajuan panjenengan atau warganya panjenengan, mohon disampaikan saja nomor berkas berapa, silakan datang langsung ke Bapenda atau kontak melalui kontak personnya yang ada mungkin di pendataan itu ada call centernya mas saya. Bisa minta informasi, kejelasan. Kalau mungkin ada dari pengajuan panjenengan atau warga panjenengan, bisa dikomunikasikan melalui call center atau datang langsung ke Bapenda. Gitu Bapak, terkait dengan tambahan saya. Terus kalau kepingin sosialisasi seperti tatap muka, sebetulnya kita kepinginnya seperti itu Bapak. Acara seperti ini kepinginnya seperti sebelum pandemi, berhubung masih PPKM, kita jadi tidak bisa melakukan hal seperti itu. Semua kegiatan dianjurkan, disarankan melalui Zoom. Jadi tidak boleh berkerumun, apalagi ini perpanjangan PPKM kan ada perpanjangan lagi maksud saya. Itu pun sampai kapan kita tidak tahu. Tapi intinya kita walaupun tatap muka di saat tidak pandemi, sudah pandeminya hilang istilahnya, itu kita bersedia Pak terkait dengan tatap muka. Pokoknya benjut loh tatap mukanya Pak nggih. Ya, kapan hari itu ada Pak, tapi nggak ada yang mau menemui saya. Seperti Pak. Kapan hari itu saya ke Bapenda 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya ke Bapenda nggak ada yang mau menemui saya. Lah, aku Pak Prapto. Iya, Pak Prapto aja. Bener Pak, saya ngamuk-ngamuk di sono, saya miso-miso. Waduh, ya Allah. Aja miso, Pak, aja miso-miso, Pak. Aja miso-miso. Gak miso ora dosa. Gak oleh dosa, Pak. Pak, gini Pak. Gini kalau ada permasalahan, kalau panjenengan ke Bapenda, tolong menghubungi menyari siapa gitu loh. Pak, bisa lebih jelas, nggih. Acap nih. Enggak dilebokne Pak, gak oleh.
Gak dipethuk nih aku. Akan aku ngamuk-ngamuk musuh-musuh gak enak sing gelem iki. Gak oleh musuh. Anu Pak, nemui saya atau Pak Safi saja wis. Nemui Pak Agus atau Pak Safi. Nggih. 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 Soalnya kene akeh wong Pak gantian sing ngomong nggih. Nggih ngaten nggih, Pak nggih. Siap. Nggih matur nuwun. Oke, baik dari Pak Agus untuk jawabannya dari Pak Lurah Sidomulyo, mungkin cekap ya Pak yang pertanyaan 3 tadi. Ya baik, sedikit menanyakan Pak, datang ke Bapendanya bukan dari Sabtu dan Minggu ini Pak? Oh bukan. Sebab kalau Sabtu dan Minggu pasti udah nggak ada orang Pak. Baik. Pak kami ke Bapenda. Ya Pak, baik. Jadi nanti diinformasikan Pak Agus dan Pak Safi jika ke Bapenda bisa langsung menghubungi dulu Pak Agus atau Pak Safi begitu ya Pak. Nanti akan dibantu untuk penyelesaian permasalahan jika ada begitu. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Pak Agus dan Pak Safi dari Sidomulyo tadi belum sempat dijawab ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Kades Sidomulyo terkait penerbitan SPPT yang tidak terbit atau hilang itu. Nah, ini dari Pak Kades sedikit keberatan kenapa harus ada surat keterangan dari desa gitu Pak terkait SPPT yang tidak terbit atau tidak hilang ini yang tidak ada gitu. Karena penarikan pajak PBB ke WP itu kalau tidak ada SPPT-nya ini desa kesulitan begitu Pak Agus dan Pak Safi mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya, terima kasih untuk penerbitan SPPT yang hilang atau belum terbit. Itu kita minta yang sekarang ya, yang sekarang ini kita minta surat keterangan kehilangan dari desa karena ada kejadian itu WP minta Pak, WP minta salinan SPPT itu mereka memakai surat kehilangan polisi ternyata mereka tidak menghubungi desa terlebih dahulu, ternyata masih punya utang dengan desa, makanya dulu dilunasi desa gitu Pak. Akhirnya begitu dapat SPPT mereka ternyata masih punya tanggungan di desa dan akhirnya dia begitu punya SPPT kan tidak tunggu desa kan akhirnya lolos Pak. Nah, makanya kita sangat menghormati desa sehingga kita meminta surat keterangan kehilangan dari desa karena kita biar nanti WP-nya itu menghubungi desa, oh ternyata di desa memang sudah tidak punya tanggungan gitu berarti. Kemudian gini Pak, untuk tahun depan ini ada kabar baik, jadi insya Allah akan ada SPPT Pak. Jadi desa bisa mencetak sendiri SPPT yang kurang hilang nanti desa bisa mencetak sendiri Pak nanti. Insya Allah tahun depan 2022 ini insya Allah sudah mulai dilaksanakan. Jadi sangat memudahkan. Oke, ini 2021 bulan-bulan depan ini akan mulai di kantor kami akan mulai diproses untuk SPPT sehingga nanti 2022 insya Allah sudah bisa dilaksanakan. Ya, gitu Pak, dan tambah sedikit. Jadi gini Pak, kalau terkait SPPT itu yang minta desa Pak, bukan warga loh. Ini desa karena tidak terbit. Nah sehingga kami kesulitan untuk menarik WP Pak. Oh, berarti perang cetak berarti ditutup di bulan awal Pak. Ya, biasanya kalau untuk perang cetak asal ada surat dari desa biasanya kita layani Pak. Melalui Pak Kasir biasanya di Pak Kasir kemudian dibawa ke kantor itu langsung kita cetakkan biasanya Pak. Asal ada surat juga menggas urek-urekan nek masalah budget pikiran budget tidak jaluk meneh ngamuk Pak. Oke, ngapunten Pak. Oke. Ya, nggih terkait dengan apa? Kurang cetak. Gini Bapak, kalau gini panjenengan seumpama ini contoh seumpama panjenengan kan sudah ke Pak Kasir, terus ke Pak Kasir mungkin banyak pekerjaan atau repot nggih. Itu panjenengan bisa mengingatkan nanti kalau Pak Kasirnya wes gitu, panjenengan bisa ngecek ngehubungi ke kantor Bapenda, ngebel ke Bapenda gitu aja, tanya punyanya Sidomulyo atau siapa, nanti apa sudah masuk ke Bapenda. Nah nek belum berarti kasirnya yang kurang ajar gitu loh Pak. Nggih. Jadi nggak usah repot-repot. Nggih, monggo dilanjut Mas Dari. Baik, terima kasih Pak Ahmad Safi dan Pak Agus dan Pak Kades Sidomulyo. Saya pikir jawabannya cukup ya Pak ya. Jadi mohon tetap sabar ya Pak, tetap jaga imun agar kondisi
badan tetap terjaga gitu Mas sebetulnya. Baik. Oke, untuk kesempatan diskusi, tanya jawab maupun menyampaikan saran kita lanjutkan. Dari tadi ada yang mengangkat tangan di sana gitu. Monggo langsung mawon yang mau bertanya dari Desa Ponggok Mojo nih Pak. Oke. Untuk Desa Ponggok Mojo dipersilakan, mohon dapat di-unmute dulu Bapak untuk mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Saya dari Ponggok Mojo, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Kaitan itu tadi Pak PPHTB tadi yang Sewu Pak Sidomulyo sudah menanyakan juga. Cuma menambah itu loh Pak. Jadi penentuan harga itu kenapa kok selalu harga yang sudah ditetapkan gitu dari transaksi jual beli antara si penjual dan pembeli itu sudah sepakat, begitu dinaikkan untuk PPHTB-nya itu pasti itu Pak, pasti lama ya juga dipersulit kayak ngoten. Harganya itu enggak bisa sesuai pasti dengan real di lapangan itu. Maka kami dari desa sudah membuat harga itu real, Pak. Jadi keluhan kami itu cuma itu aja sementara ini. Kalau masalah napa niku kelas tanah itu sebenarnya itu sudah agak mending-mending lah. Memang sudah sewajarnya. Akan tetapi waktu transaksi jual beli terus pihak pembelinya itu mau mengajukan balik nama, waktu proses dalam PPHTB-nya pasti sulit Pak. Nah itu Pak, mohon itu penjelasannya itu yang nyun sewu, bagaimana kami harus ibaratnya itu menjawab kepada warga ngoten Pak. Jadi mohon penjelasannya yang lebih enak ngoten. Monggo Pak. Itu aja Pak. Oke, baik. Pertanyaan dari Desa Ponggok Mojo ini terkait kembali ke permasalahan validasi PPHTB Pak. Dari Pak Prapto mungkin berkenan untuk memberikan penjelasan ulang. Jadi Bapak dari Desa Ponggok agar lebih mudah menjelaskan ke WB begitu Pak Prapto. Monggo Pak. Terima kasih Pak Lurah, Pak Ponggok saking Mojo. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapenda itu tidak pernah menyampaikan penilaian. Jadi Bapenda hanya menginformasikan transaksi pembanding bisa dalam satu blok, bisa pada lain blok, tetapi dengan kelas tanah yang setara. Cuman masalahnya, sekali lagi, antara Bapenda dan masyarakat itu ada pihak lain. Nah, sekarang pihak lain itu yang menyampaikan ke masyarakat itu apakah sesuai yang disampaikan oleh Bapenda? Kita tidak menyalahkan memojokkan orang lain, tetapi seandainya Pak Kades atau warga masyarakat itu ragu-ragu dengan keterangan dari pihak ketiga dalam hal ini yang memberikan jasa pelayanan PPHTB, itu bisa langsung ke Bapenda. Sebetulnya itu tanah saya itu menurut Bapenda itu pembandingnya berapa? Karena nyun sewu beberapa kali saya pun juga pernah survei langsung kepada wajib pajak. Jadi ada laporan ke katakanlah yang memberikan pelayanan itu nilainya 300. Tapi diajukan ke Bapenda itu 70 juta. Nah, saya datang kepada masyarakat itu, tanah di sini itu pembanding yang ada di sekitarnya saya tunjukkan datanya, harganya itu sekian. Loh Pak, saya tuh tidak ngajukan 70 juta, yang saya ajukan itu 300. Gitu. Jadi nyun sewu antara masyarakat dan Bapenda itu ada pihak lain. Nah, ketika Bapenda menyampaikan penjelasan lewat online, itu yang disampaikan ke masyarakat apakah sesuai dengan penjelasan Bapenda? Atau juga bisa jadi laporan masyarakat yang dilaporkan ke Bapenda itu juga belum tentu sama. Nah, untuk itu kami himbau seandainya Pak Lurah dalam hal ini juga melayani warganya, mengamankan aset warganya,
Seandainya ragu-ragu dirasa terlalu tinggi jawaban dari pihak lain, tanya langsung ke Bapenda. Kalau dilapori terusnya Bapenda nyuwun saem misalkan. Padahal belum tentu saem itu atas dasar dari penilaian Bapenda atau data yang dari Bapenda. Ya itu. Jadi kalau memang ragu-ragu, bisa Bapenda punya kontak yang bisa dilihat di kertas kopnya, bisa tanya ke Pak Kasir, nomor telepon Bapenda berapa, telepon langsung. Nomor berkas ini Pak, itu dari Bapenda itu nilai pembandingnya berapa? Kok dari informasi dari yang bawa berita itu kok sekian, kok terlalu tinggi? Tidak apa-apa. Jadi datang ke Bapenda, pajaknya berapa, konsultasi. Semua konsultasi pelayanan di Bapenda gratis. Bayar pajak itu kalau ada pajaknya, kalau nihil juga tidak bayar. Insya Allah ngoten Pak Ponggo, nanti sewaktu-waktu silaturahim kami ke Ponggo untuk tukar pengalaman supaya kami juga bisa tambah ilmu. Tetapi untuk Kecamatan Mojo, terutama yang daerah atas, kami menyadari transaksi tanah di daerah sana itu tidak melulu soal tanah. Nilai tanah itu juga dilihat tanah itu isinya apa. Sama-sama luasnya, kalau isinya kayu jati, yang satunya kayu sengon, jelas harganya berbeda. Itu pun kami juga sudah lihat fenomena seperti itu. Kami sudah paham, bahkan sebagian di Kecamatan Mojo itu bahkan harga tanahnya tuh per meternya tuh di bawah NJOP sekarang. Kami juga paham seperti itu. Tapi dengan niat baik, kalau pencarian nilai pasar ini sudah sesuai, paling tidak kami punya gambaran bahwa wajahnya tanah di Kabupaten Kediri itu seperti ini. Untuk mengeliminasi keterangan-keterangan yang tidak pas dari pihak ketiga ini. Ngoten Pak nggih? Nggih Pak, nyun sewu nambah ya itu Pak. Tadi jenengan sudah katakan gitu, kalau di wilayah Kecamatan Mojo itu terutama di wilayah pegunungan itu jenengan sudah juga tahu sama-sama 1 hektarnya tanah yang ada kayu jatinya dan benda itu pasti nilainya berbeda. Sedangkan lagi ada yang tanah itu masuk ke jurang, katakanlah itu nilainya juga beda, tapi akan tetapi selama kulo menjabat ning Ponggo niku urung pernah kulo niku lek mengajukan PPH final niku dereng nanti bermasalah. Sedangkan saya selalu sama kayak kasusnya Pak Sidomulyo, setiap datang ke Bapeda tidak pernah ada yang nemui. Itu loh Pak. Sama Pak. Mau teng Ponggo niku lokasine niku jurang-jurang tok ngoten lho Pak. Itu Pak. Siap. Oh nanti siap. Jadi pertimbangan itu Pak. Kadang-kali dari Bapeda mungkin begitu kami mengadakan pengajuan validasi gitu, itu didatangkan tim dari Bapeda untuk ke desa, ngoten lho Pak. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi siap. Biar kita sama-sama juga enaknya begitu Pak. Ngoten Pak. Kalih ngopi bareng Pak nggih. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng Pak. Nggih. Oke, siap. Makanya nanti gini Pak, untuk form nanti mohon diisi dengan real. Kalau di bawah NJOP dengan tulis mawon realnya berapa. Ya, nanti tahun depan kesannya nanti sudah sesuai dengan kondisi di lapangan data-data SPPT ini. Oke. Nanti kalau untuk kesulitan cara pengisinya biar pas gitu nanti petugas yang membantu nanti Pak. Oh, ini caranya nulis yang jurang gimana? Ini caranya nulis apa? Yang sangat murah bertripol niku nanti untuk petugas akan bantu. Ini per meternya di bawah NJOP nanti kita nulis. Nggih Pak. Nggih mohon kami dibantu seperti itu Pak. Jadi ada tim dari Bapeda yang mungkin kami mengajukan validasi terus bisa datang ke desa gitu loh Pak. Maksudnya jadi biar sama-sama enaknya. Jadi tidak menunggu Pak. Nggih, itu aja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Desa Ponggok Mojo, pertanyaan sudah disampaikan dan sudah diberikan tanggapan oleh Pak Prapto dan Bapak Ahmad Syafi'i. Selanjutnya kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta rapat, mohon dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami masukkan di kolom chat Zoom meeting ini. Selanjutnya untuk materi pemaparan soft copy-nya juga sudah kami masukkan di kolom chat, nanti bisa diunduh untuk dapat dipelajari kembali.
untuk materi pemaparan, sedangkan untuk soft copy dari kertas kerja pengumpulan harga tanah nanti bisa dihubungi Bapak Kasir di kecamatannya masing-masing. Insya Allah datanya sudah didistribusikan. Jika kesulitan bisa nanti langsung menghubungi dari Bapak Ahmad Syafi'i begitu. Baik, selanjutnya dari pemerintah desa yang lain, jika ada pertanyaan dipersilakan langsung Pak untuk mengangkat tangan atau nah ini dari Desa Kedak Semen Ibu. Oke, silakan mohon di-unmute terlebih dahulu Ibu untuk mikrofonnya. Oke. Baik, silakan Ibu, suaranya sudah terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Waalaikumsalam. Yang perlu kami tanyakan satu, tadi saya sepakat dengan Bapak Sidamulyo bahwa kalau misalnya ada ini validasinya mohon untuk ke desa. Jadi berkaitan atau langsung dengan desa, itu yang pertama. Yang kedua nyuwun sewu Bapak terkait dengan ini honor dari pemungut pajak Bapak. Karena mengingat mohon maaf ini karena dalam pemungutan pajak itu tidak mungkin dilakukan satu kali langsung selesai Bapak ini. Nah, ini mohon ada kenaikan Bapak. Itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Kedak Semen ya pertanyaannya. Baik, jadi tadi tanggapannya ada dua. Terkait BPHTB, saya rasa sudah jelas disampaikan oleh Bapak Prapto dan Pak Agus. Untuk proses validasinya nanti diharapkan dari desa didatangkan tim validator dari Bapenda begitu ya, dapat berkoordinasi. Nah, yang kedua ini terkait dari honor dari pemungut pajak. Ini maksudnya mungkin pajak PBB gitu. Jadi honor dari pemungut pajak PBB P2 ini diharapkan dari Desa Kedak dapat ada kenaikan. Karena dari pemungut desa kenyataannya tidak bisa satu kali saja langsung pajak ini dilunasi oleh WP begitu. Pak Agus, mungkin mohon kesediaannya Bapak untuk menanggapi pertanyaan dari Desa Kedak, Bapak. Oke, terima kasih Mas dari juga dari ibunya di Kedak ya, Kedak Semen. Pertanyaan itu sudah beberapa kali terlontarkan, persis sama. Harapan kita Ibu, maunya juga menaikkan seperti itu. 5.000, usulan kita itu 5.000 Bu, malahan 5.000. Karena kemampuan keuangan daerah Ibu, jadi belum bisa. Itu sebetulnya kita mengusulkan 5.000. Terus kita beberapa kali dengan SKPD lain, utamanya dengan BPKAD, terus dengan Bapeda juga iya, terus dengan BPMPD. Itu sudah beberapa kali rapat sebelum menetapkan angka 2.600 untuk petugas pungut, itu kita sudah melakukan ya, beberapa kali rapat Ibu. Jadi mohon maaf karena memang kemampuan keuangan daerah masih 2.600. Harapan kita untuk yang ke-depannya memang kita ada peningkatan untuk petugas pungut. Kita juga memahami memang nggak bisa sekali, dua kali menyerahkan terus nagih itu dapat uang ketemu orangnya, itu memang kita juga memahami. Sebetulnya seperti desa lain juga pertanyaan seperti itu Bu. Ada kemarin itu ada seperti itu. Jadi sebagian besar itu menanyakan itu. Jadi terima kasih. Saya anggap itu masukan juga usul untuk pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi sementara ini mohon maaf Ibu, itu sebetulnya sudah kita usulkan, tapi kemampuan keuangan daerah masih nyampe 2.600. Gitu Bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin itu Ibu dari Kedak Semen. Ya. Ya, baik Pak Agus. Jadi nanti diharapkan ada kenaikan upah dari pemungut pajak ya Pak. Baik. Dari pemerintah desa yang lain, jika ada pertanyaan dapat langsung melambaikan tangan ke kamera atau menggunakan fitur Zoom dengan raise hand. Monggo dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan, masukan maupun tanggapan. Nah, ini dari Tarokan nih kayaknya.
dari Tarokan, Kecamatan Tarokan. Monggo Bapak dipersilakan untuk dapat meng-unmute terlebih dahulu. Ya. Ya, Lu. Ya Pak, monggo kameranya juga dapat ditayangkan Pak. Aduh, bentar. Nggak apa-apa, ditunggu Pak sebentar. Ya, bentar. Sudah. Oke Pak. Ya, Ya, gambarnya sudah terlihat ini Pak. Sudah kelihatan jelas. Semoga suaranya juga terjelas. Silakan Bapak dari Tarokan. Menganalisa dari data sampel ini Pak, berarti dari data ini untuk NJOP masih bisa digeser-geser ya, karena mengingat ini ada beberapa yang penilaiannya ini melebihi harga rata-rata, karena yang di sini contoh transaksi ini kebetulan daerah-daerah yang digunakan untuk bandara, akhirnya terdapat nilai-nilai yang tinggi melebihi nilai-nilai yang ada di wilayah kami. Selanjutnya, untuk area yang jauh dari area bandara itu masih harganya rata-rata di bawah ini, di bawah dari yang sampel contoh dari tabel ini. Terus untuk masukan Bapak terkait SPPT yang belum terbit atau lama tidak terbit, itu kemarin saya mengajukan itu dari beberapa bidang itu muncul, terus ada yang mecah. Suatu contoh itu nilai luas objeknya 3.000, itu kita pecah jadi 3, tapi yang muncul hanya 2 bidang, jadi senilai 2.000 meter, yang 1.000 meter hilang. Terus itu pembetulannya gimana? Makasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Tarokan ini. Kalau saya simpan ada 2 garis besar pertanyaan ini. Yang pertama terkait NJOP. Nah, dari data yang disampaikan dari Bapenda yang didistribusikan ke desa-desa, nilai NJOP ini terdapat contoh sampling yang harganya di atas rata-rata, karena memang contoh samplingnya berada di daerah bandara. Terus yang kedua, untuk area yang jauh dari bandara juga sebenarnya harga rata-rata di lapangan ada di bawah contoh yang diberikan Bapenda. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ahmad Syafi'i, mohon berkenan untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapannya, Bapak. Ya, terima kasih dari Tarokan. Untuk Tarokan kan sangat luas ya, ada sekitar 7.500 SPPT ya. Nah, wilayahnya juga sangat luas. Ini nanti kira-kira untuk tabel nanti bisa terisi Pak ya semuanya. Bisa. Ya, Cuman gini Pak, suatu misal dalam blok 1, contoh aja, blok 1 ini misalnya nilai petak 15 dengan petak 70, itu harga beda jauh, karena petak 15 itu pinggir jalan raya, suatu misal. Petak 70 itu di kedalaman sudah mendekati pegunungan, harganya ya 1:10. Cuman kalau kita mengisi dalam tabel ini, suatu misal petak 1, kita sesuaikan yang pinggir jalan raya. Otomatis harga yang di pinggir gunung itu kan tidak sesuai, kan seperti itu. Kita repotnya kan di situ. Apa kita bisa dibuat suatu misal dalam blok 1 itu dibuat 2 harga, misalnya antara petak sekian sampai sekian, itu bisa enggak? Untuk di tabel itu panjenengan cek, saya sendiri ada banyak file jadi belum sempat melihat. Untuk blok 1 itu di tabel jenengan ada berapa harga Pak di situ? Kalau ini hanya sampai ke bawah, misalnya hanya ada 1 Pak, nanti bisa dipecah Pak, namanya pemecahan ZNT, pemecahan zona. Berarti nanti jenengan ini ya di kolom ZNT ini ya? Iya, itu ada bloknya. Jadi blok 1 itu ada yang tepi jalan, ada yang belakang dan sebagainya. Jadi
istilahnya itu datanya bukan per blok Pak, per zona. Jadi, namun misalnya per zona itu ada pemecahan lagi. Oh, yang sini harusnya harga khusus karena tepi gunung, bisa dengan buatkan daftar NOP-nya Pak. Daftar NOP-nya nomor sekian sampai sekian, itu harganya berapa. Nanti kita buatkan zona lagi Pak, zona pecahan bisa. Nah, tentunya nanti ini petugasnya nanti akan ekstra Pak untuk taruhkan karena wilayahnya sangat luas. Terus ini Pak, untuk kode zona ini penjabaran dari A, B, A, C, A, D, dan di mengandung maksud apa kan kurang paham juga. Nah, itu kode di PBB Pak. Jadi kalau untuk yang dari desa itu nanti mohon yang dibaca hanya kode blok itu 01, 02, terus ada lagi nama jalan Pak, di dusun apa? Oh iya. Ya itu kemudian ada NJOP per meternya. Nah, NJOP per meter PBB kan beda. Sesama blok 1 ada yang per meter 20.000, ada yang per meter 100.000, berarti kan ada. Itu kita pisahkan. Terus kemudian ada nama pemilik. Itu titiknya Pak, titiknya. Ya, peta ya. Punya Pak Wono, punya Pak Agus atau siapa itu di situ ada titik untuk istilahnya penunjuk pemiliknya. Gitu. Jadi Jadi dari situ Pak, jadi untuk kode ZRT itu untuk memudahkan di PBB-nya. Itu satu harga berarti. Satu harga. Itu, okay. Kemudian tadi untuk yang mutasi PBB, pertanyaan kedua tadi untuk pemecahan yang tidak terbit, itu nanti mohon menghubungi Pak Kasir, nanti biar dikoordinasikan ke kantor. Ya, atau dengan langsung ke kantor betul-betul atau tetap dengan ke kantor betul-betul nanti menanyakan Pak ini kok nggak terbit, itu bisa jadi karena kurang cetak juga bisa. Ya, jadi tinggal mencetak saja. Biasanya gitu Pak, kalau untuk mutasi yang kurang terbit itu biasanya kurang cetak. Ya, gitu. Coba saya nambahi terkait yang mutasi tadi ya Bapak, yang ada 3.000 ternyata masih tercetak 2. Betul seperti yang disampaikan Pak Safi tadi, mungkin kurang cetak. Jadi lebih jelasnya terkait dengan mutasi yang belum ada itu tadi, datanya bloknya berapa, itu coba koordinasi dengan Pak Kasir, komunikasi dengan Pak Kasir nanti, atau mungkin Pak Kasirnya nanti yang ke kantor atau panjenengan sendiri koordinasi nanti. Maksud saya biar cepat ketemu. Jadi itu memang kurang cetak atau memang ada kekurangan kesalahan yang lain. Gitu Bapak terkait dengan mutasi. Monggo Pak Mas Dari. Baik, terima kasih dari Bapak Ahmad Safi'i dan Bapak Agus terkait pertanyaan dari Tarokan tadi sudah dijawab semuanya. Ada 2 pertanyaan secara garis besar terkait nilai NJOP yang didata dan juga terkait SPPT pemecahan yang dipecah menjadi 3 bidang tapi yang keluar hanya 2 bidang begitu. Baik, untuk pertanyaan dari pemerintah desa yang lain, boleh langsung melambaikan tangan atau bisa juga jika ada keterbatasan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat begitu. Untuk pemerintah desa yang lain kami persilahkan. Nah, ini ada dari desa Ploso, Kecamatan Mojo. Monggo untuk mikrofonnya dapat di-unmute terlebih dahulu. Dari Desa Pelosok Kecamatan Mojo, monggo Bapak. Pasok Mas, Mbak ya. Dari Pelosok Mojo belum ada nggih? Baik. Sebelum kita lanjutkan ke diskusi, tanya jawab, atau penyampaian pertanyaan maupun masukan dari pemerintah desa, kita beri kesempatan dulu Pak Agus untuk
Bapak Ibu Kasir mungkin dari kita pertama dari Kecamatan Tarokan dengan Pak Andi Andriono mungkin. Bapak Andi Andriono. Ya. Monggo Pak Andi, mohon disampaikan jika ada pertanyaan atau kalau tidak boleh tanggapannya dari Pak Andi selaku dari Tarokan. Monggo. Menyambung dari Desa Tarokan yang tadi pemecahan 3.000 meter jadi 3 itu ya, hanya jadi 2 itu dari Bapenda sudah datang ke lokasi verifikasi Mas Irawan, Mas Adib sama Mas Munir. Cek lokasi memang hanya jadi 2. Jadi yang satu nggak jadi. Itu memang nggak jadi. Jadi untuk tahun ini kayaknya WP-nya mengajukan lagi. Ya, itu Pak Andi itu memang jadi 3 nggak jadi terus jadi 2. Cuman luasannya perlu dibetulkan tuh luasnya. Oh, berarti harus mengajukan lagi Pak. Jadi istilahnya pembetulan dibutuhkan lagi. Ya. Berarti kita buat surat pengajuan pengembalian luas gitu ya. Iya. Nanti suratnya dikirimnya ke saya, nanti saya antar ke kantor. Oke, siap. Oke, baik begitu ya dari Tarokan dan dari Pak Andi mungkin terkait tadi kekurangan luasan yang terjadi kesalahan mungkin komunikasi bisa diajukan ulang dengan proses pengajuan pembetulan nanti difasilitasi oleh Pak Andi dari Kecamatan Tarokan begitu. Baik dari Pak Andi mungkin sedikit menyampaikan terkait tanggapan proses nanti kegiatan pengumpulan harga pasar tanah Pak Andi. Monggo Pak, ada Pak? Idem nggih, baik. Idem. Sudah siap nggih Pak ini Tarokan nggih untuk ditemani tim dari kantor nggih, baik. Siap. Oke, dari Tarokan cukup. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Sanusi dari Kecamatan Mojo. Monggo Pak Ahmad Sanusi menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan terkait proses kegiatan pengumpulan harga pasar tanah itu Pak. Pak Sanusi, monggo. Pak Sanusi pas nggih mungkin. Oh. Pas ngantuk. Oke, yang terakhir untuk dari Pak Kasir Subekti ini Pak dari Kecamatan Semen. Monggo Pak Bekti untuk pertanyaan dan tanggapannya terkait proses pengumpulan harga pasar tanah ini Pak Bekti. Kasir Bekti. Pak Bekti, monggo di unmute terlebih dahulu dan dinyalakan kameranya sebelum menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Di balik tenda biru. Berarti aku untuk bonus ini. Melu aku toh. Ya Pak, nanti dapat hadiah katanya Pak dari Pak Agus, nanti bisa menghubungi langsung Pak Agus ya Pak. Pak Andi. Monggo dari Pak Bekti ini, apakah masih mengikuti Zoom atau sedang ada kendala jaringan mungkin? Baik dari Pak Bekti, dari Pak Bekti pas dulu Pak Agus. Kasihannya, nanti bisa langsung berkoordinasi dengan Pak Ahmad Syafi'i. Selanjutnya dari pemerintah desa yang lain, jika ada pertanyaan atau menyampaikan tanggapannya, monggo dipersilakan. Belum ada, nggih. Kayaknya masih sudah adem ayem ini Pak Agus. Sudah siap semua ini Pak. Atau mungkin datanya sudah terisi semua ini Pak. Tinggal kita koordinasikan mawon. Nggih. Baik, sebelum Zoom meeting
kali ini kita akhiri. Dari Bapak Agus mungkin ada sedikit menyampaikan kesimpulan ataupun closing statement terkait proses pengumpulan harga pasar tanah ini, Pak Agus. Monggo dipersilakan, Pak Agus. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat Bapak-bapak, Ibu-ibu perangkat desa, juga Pak Kasir yang telah bersedia berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pelancaran kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Juga saya butuh bantuan yang sangat besar dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kesuksesan pengisian harga transaksi. Saya berharap harga transaksi yang disampaikan nanti betul-betul real, harga transaksi yang ada di daerah panjenengan, jadi bisa dipergunakan menjadi salah satu acuan untuk pengajuan validasi BPHTB. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kediri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus untuk penyampaian kesimpulannya. Baik, Bapak Ibu para undangan Zoom meeting rapat koordinasi pengumpulan harga tanah Kabupaten Kediri ini, untuk meeting kali ini dapat kita akhiri bersama-sama. Mohon kesediaannya Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir yang kami cantumkan di kolom chat. Dan untuk rapat ini rekamannya akan kami upload di Zoom di YouTube Bapenda. Jadi nanti jika ada Bapak Ibu yang ingin mereview ulang proses rapat ini dapat dicek di YouTube Bapenda gitu ya Pak ya. Untuk materi pemaparan juga ada di deskripsi YouTube-nya nanti. Begitu, sekian untuk rapat kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kok iya makanya